Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi ilmu muhkam wa al-mutasyabih dan ayat nasikh wa al-mansukh yang beranggotakan Ismahmudi Haris Ashari dengan nomor NIM 21521127. Saya sendiri Tia Rahmawati dengan nomor NIM 21521137, Muhammad Fakih Hakim dengan nomor NIM 21521138, Dewinta Yasin Sania Putri dengan nomor NIM 21521147, dan Rizky Kurniawan dengan nomor NIM 21521148. Pengertian muhkam dan mutasybih. Secara etimologi, muhkam berasal dari kata ihkam yang berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Sedangkan mutasybih berasal dari kata tasbuh yang berarti serupa dan kesamaan yang menimbulkan kesamaran antara dua hal atau ambiguitas. Rana Muhammad, muhkam dan mutasyabihat. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran di dalamnya merupakan muhkam. Sebagaimana firman Allah surat Al-Hud ayat 1. Alif Lam Ra kitabul hikmat ayatuhu tsumma fusilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra, inilah suatu kitab, ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Kedua, lafal mutasybih terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 23. Allahun nazalal ahsanal katsisi kitaban mutasyabiham masaniya yaqsawiru minhu huludul ladina yahsyauna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah. Dzalika hudallahu yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min hadi. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu-mutu ayatnya. Lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut pada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pemimpin pun. Quran Surat Az-Zumar ayat 23. Mustasbih di ayat ini dimaksud untuk menjelaskan dari segi kesamaan ayat-ayat mustasbih dalam kebenaran, kebaikan, serta dalam mukjizatnya. Ketiga, lafal muhkam dan mutasbih bersamaan disebutkan dalam Al-Quran. Hal tersebut tercantum dalam surat Ali Imran ayat 7. Huwaladzi anzala alaikal kitaba minhu ayatam muhkamatun hunna ammul kitabi wal harum mutasyabihat fa amma alladina fi qulubihim zai'a fayattabi'una ma tasyabaha minhu abtigo'a al-fitnati ubtigo'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilmi yaqulu ma amanna bihi kullam min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran yang lain. Ayat-ayat mutasyabihat, adapun orang-orang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahuinya.
takwilnya melainkan Allah, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman pada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, melainkan orang-orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 7. Berdasarkan 3 ayat tersebut, Ibnu Habib al-Naisaburi menceritakan adanya 3 pendapat tentang masalah. 1. Bahwa Al-Quran seluruhnya muhkam berdasarkan Quran Surat Hud ayat 1. Yang kedua, bahwa Al-Quran seluruhnya mutasbih berdasarkan Quran Surat Az-Zumar ayat 23. Yang ketiga, bahwa sebagian ayat Al-Quran muhkam dan mutasbih berdasarkan Quran Surat Ali Imran ayat 7. Selanjutnya, sikap para ulama terhadap ayat mutasyabih. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai ayat-ayat mutasyabih. Perbedaan tersebut terletak pada arti dan makna yang terkandung dalam ayat-ayat mutasyabih. Karena ayat-ayat dalam mutasyabih memiliki pengertian yang tidak tegas atau samar-samar, yang disebabkan oleh arti yang berdekatan atau kemungkinan beberapa pengertian, dan di dalamnya ada yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Ditinjau dari aspek pengertian, ayat-ayat Al-Quran terbagi menjadi 2, yaitu ayat muhkamat dan ayat mutasyabih. Menurut Quran Surat Al-Imran ayat 7, ditegaskan bahwa di antara isi Al-Quran ada yang ayat muhkamat dan ayat yang mutasyabih. Ayat muhkamat ialah ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya, sedangkan ayat mutasyabih ialah ayat yang tidak jelas maksudnya atau samar-samar. Ayat mutasyabih yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui, seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Misalnya ayat-ayat mengenai hari kiamat, surga, neraka, dan lain-lain. Dan kedua, ayat mutasyabihat yang dapat diketahui oleh orang-orang yang mendalam ilmunya. Al-rasikhun fi al-ilmi, sudah menyelidikinya secara mendalam. Hikmah adanya ayat muhkam dan mutasyabih. Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Begitu juga dengan keberadaan ayat-ayat mutasyabihat memiliki hikmah sebagai berikut. Pertama, sebagai rahmat Allah kepada manusia agar mereka selalu berpikir. Yang kedua, sebagai cobaan dari Allah. Maksudnya dengan adanya ayat-ayat mutasyabihat, manusia diuji keimanannya. Apakah mereka tetap percaya dan tunduk kepada ayat-ayat Allah atau berpaling dan cenderung memperalat ayat-ayat Allah untuk kepentingan pribadi atau mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, untuk menjadi bukti kelemahan manusia atas kebesaran Allah dan ketinggian ayat-ayatnya. Yang keempat, seandainya Al-Quran seluruhnya muhkam, niscaya hanya ada satu mazhab. Selanjutnya, hal ini akan mengakibatkan para penganut mazhab tidak mau menerima dan memanfaatkannya. Tetapi jika mengandung muhkam dan mutasyabih, maka masing-masing dari penganut mazhab itu akan mendapatkan dalil yang menguatkan pendapatnya. Dengan demikian, maka semua penganut mazhab memperhatikan dan memikirkannya. Jika mereka terus menggalinya, maka ayat-ayat yang muhkam menjadi penafsir bagi ayat-ayat yang mutasyabih. Yang kelima, Al-Quran berisi dakwah kepada orang-orang tertentu dan orang-orang umum. Pengertian nasih dan mansuh. Nasih secara bahasa mempunyai arti diantaranya izalatu al-sayyi wa damuhu, atau menghilangkan sesuatu dan mentiadakannya, yang berarti naklu al-sayyi, atau memindahkan dan menyalin sesuatu, berarti tabdil atau penggantian, dan juga berarti tahwil atau pengalihan. Sedangkan secara istilah, nasih ialah menggantikan hukum syara dengan memakai dalil syara dengan adanya tenggang waktu, dengan catatan kalau sekiranya tidak ada nasih, itu tentulah hukum yang pertama akan tetap berlaku. Dari definisi di atas dijelaskan bahwa komponen nasih terdiri dari adanya pernyataan yang menunjukkan terdirinya pembatalan hukum yang telah ada. Harus ada nasih, harus ada mansuh, dan harus ada yang dibebani hukum atasnya. Dalam nasih diperlukan syarat, yaitu hukum yang mansuh adalah hukum syara. Dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang kemudian dari kitab yang dimansuh.
dan kitab yang dihapus atau diangkat hukumnya tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu. Mansuh secara bahasa berarti sesuatu yang diganti, sedangkan secara istilah, mansuh berarti hukum syara yang menempati posisi awal yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara yang datang kemudian. Pedoman untuk mengetahui nasih dan mansuh ada beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, ada keterangan tegas pentransmisian yang jelas dari Nabi SAW. Yang kedua, konsensus atau ijma umat bahwa ayat ini nasih dan ayat mansuh. Yang ketiga, mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang belakangan berdasarkan histori. Syarat-syarat nasih antara lain, yang pertama, hukum yang dibatalkan atau dimansuh adalah harus berupa hukum syara, bukan hukum akal, dan bukan hukum produk manusia, yakni titah Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik wajib, haram, makruh, maupun mubah. Dalil yang mengganti atau nasih juga harus berupa dalil syara, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang kedua, adanya dalil baru yang mengganti atau nasih harus setelah ada tenggang waktu dari dalil hukum yang pertama atau mansuh. Yang ketiga, antara dua dalil nasih dan mansuh atau antara dalil satu dan dalil dua tersebut harus ada pertentangan yang nyata atau kontradiktif. Yang keempat, dalil yang mengganti atau nasih harus bersifat mutawatir karena dalil yang ketetapan hukumnya telah terbukti secara pasti, maka tidak dapat dinasih kecuali oleh hukum yang terbukti secara pasti pula. Macam-macam nasih. Yang pertama, berdasarkan kejelasan dan cakupannya. Nasih dalam Al-Quran dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, nasih syarih, yaitu ayat secara jelas menghapus hukum yang terdapat pada ayat terdahulu. Yang kedua, nasih dhimmi, yaitu jika terdapat dua nasih yang saling bertentangan dan tidak dikompromikan, dan keduanya turun untuk sebuah masalah yang sama, serta kedua-duanya diketahui waktu turunnya, ayat yang datang kemudian menghapus ayat yang terdahulu. Yang ketiga, nasih kulli, yaitu menghapus hukum yang sebelumnya secara keseluruhan. Yang keempat, nasih juzi, yaitu menghapus hukum umum yang berlaku bagi semua individu dengan hukum yang hanya berlaku bagi sebagian individu, atau menghapus hukum yang bersifat mutlak dengan hukum muqayyad. Yang kedua, berdasarkan dari sisi otoritas mana yang lebih berhak menghapus sebuah nas, para ulama membagi nasih menjadi 4 macam, diantaranya yang pertama, nasih Al-Quran dengan Al-Quran, yang kedua, nasih Al-Quran dengan As-Sunnah, yang ketiga, nasih As-Sunnah dengan Al-Quran, yang keempat, nasih As-Sunnah dengan As-Sunnah. Contoh ayat-ayat yang mansur nasnya. Yang pertama adalah nasih yang hukum syar'inya tidak diamalkan lagi namun lafadznya masih tetap, seperti ya ayuhan nabiyyu khadil mu'minina ila akhir, yang artinya adalah hai Nabi, korbankanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti Quran surat Al-Anfal ayat 65. Ayat tadi didasarkan oleh ayat selanjutnya yang artinya, sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antara kamu 100 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang kafir. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Anfal ayat 66. Bahwa ayat yang pertama tadi ini maksudnya apa? Pertama tadi adalah satu orang itu tidak boleh lari menghadapi 10 orang musuh. Sedangkan ayat yang kedua itu diringankan. Jadi perbandingannya 1 lawan 2 orang. Seperti itu. Yang kedua, contoh yang kedua yaitu adalah tentang Al-Quran yang dimasukkan dengan hadis ahad. Yaitu
Contohnya ada dalam surat Al-An'am ayat 145 yang artinya, katakanlah aku tidak mendapati dalam wahyu yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Ini berarti maksudnya hanya ada 4 makanan yang diharamkan, yang kemudian kebolehan ini dihapus hukumnya oleh hadis-hadis sahih, seperti haram memakan daging keledai jinak, haram memakan daging anjing, karena surat Al-An'am termasuk surat Al-Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrah. Adapun pengharaman dengan hadis itu terjadi di Khaybar setelah hijrah. Contoh yang ketiga itu tentang hadis atau as-sunnah yang dinaskan oleh Al-Quran. Dalam hal ini, jumhur ulama menerima dan bersepakat. Seperti contoh, sholat menghadap ke Baitul Maqdis yang ditetapkan oleh hadis Nabi. Dan ini dinaskan karena keresahan Nabi pada masa itu. Dinaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 144, yang artinya, kami melihat wajahmu, wahai Muhammad, sering menengadahkan ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, yaitu Taurat dan Injil, tahu bahwa pemilihan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Contoh yang keempat yaitu tentang ayat Al-Quran yang dinaskan dari segi hukumnya saja, tapi bacaan tilawahnya masih tetap. Seperti contoh, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 240 yang artinya, dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai 1 tahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Ayat ini dinaskan oleh surat Al-Baqarah ayat 234, 227, 228, yang artinya yaitu, dan orang-orang yang akan mati di antara kamu serta meninggalkan istrinya, hendaklah mereka menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir masa iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka, menurut cara yang patut. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam contoh ini adalah itu meringankan dari masa iddah yang 1 tahun menjadi 4 bulan 10 hari. Seperti itu. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.